Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Ratu Pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ratu Pedang ini adalah sebuah kartu, ya, yang memiliki sebuah energi yang sangat-sangat positif. Kenapa? Karena ini kartu menggambarkan tentang sebuah perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Tentu perubahan hal-hal yang baik dan positif, teman-teman. Ketika mungkin selama ini kamu berjuang, ketika mungkin selama ini kamu berupaya, berusaha untuk mencapai sebuah impian dan tujuan di dalam kehidupan kamu, dan bahkan terbesar, ya impian terbesar. Ada potensi indikasi semuanya akan tercapai dalam pekan ini. Niscaya di bulan Mei tahun 2025 ini, semua hajat dan keinginan kamu itu benar-benar terpenuhi dengan baik. Artinya, dengan kata lain, bakal banyak banget keberuntungan yang akan kamu peroleh ketika, ya, aku punya Five of Wands. Memang dapat aku akui, teman-teman, dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya perjuangan kamu selama ini. Betapa sulitnya, berat, ya, rumit. Begitu banyak orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, benci, iri, dengki, semua banyak, teman-teman. Tetapi mungkin kamu orang yang tidak pernah mengeluh dengan sebuah keadaan yang ada. Mungkin kalau dikatakan pesimis, ya kalau dikatakan mungkin pernah menyerah dengan sebuah keadaan, aku rasa sesuatu hal yang wajar juga. Apalagi ketika mungkin begitu banyak masalah yang terjadi, ya secara bertubi-tubi, secara manusiawi kamu lelah, ya. Tetapi karena kamu tetap memiliki sebuah apa ya, teman-teman ya, keyakinan gitu ya di dalam diri kamu, maka semuanya akan indah pada waktunya. Ya, aku punya desan soalnya. Desan ini kartu yang menggambarkan bahwasanya memang hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Seperti yang aku katakan pada kartu pertama, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Apa sih impian kamu? Kamu ingin sukses berhasil, ya, di dalam usaha, bisnis, pekerjaan. Ada kelimpahan materi rezeki nantinya, teman-teman. Ya, seakan-akan ada sebuah bentuk manifestasi atas kerja keras kamu loh, ya, atas doa-doa kamu loh, teman-teman. Jadi ini cukup nyata, ya, apa yang akan kamu rasakan di sini. Dan semoga kamu menjadi orang-orang terpilih. Nah, bagi kamu, teman-teman, yang lagi berjuang di sini, ya, lagi banyak masalahnya, kamu harus optimis. Yakin bahwasanya kebahagiaan itu sudah menanti kamu di sini, teman-teman. Ya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ace of Pentacles. Nah, sebagai energi penutup, ya, ini aku katakan bahwasanya kebahagiaan sudah menanti kamu, benar-benar menanti kamu di depan kamu, teman-teman. Ya, lagi dan lagi keberuntungan kartu koin, ya. Keberuntungan perubahan dari segi ekonomi. Kamu berpeluang, berpotensi akan menjadi orang yang kaya raya, orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil. Ya, dan apakah kamu menjadi orang-orang pilihan di sini? Semoga, teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk keluar dari fase-fase ini. Ya, kamu harus sabar memang. Tidak dapat dipungkiri itu. Siapapun orang yang mungkin pernah ataupun lagi mengalami sebuah
problem masalah kehidupan yang cukup rumit dan berat, tentu ya itu seolah-olah memang apa ya teman-teman, dunia itu terasa sempit banget ya. Tetapi ketika kamu mampu untuk terus mengolah pola pikir kamu, mindset kamu ke arah yang lebih positif teman-teman, ya udah deh, kerja keras terus ya, ikhtiar terus, doa terus, ya masalah hasil nanti deh urusan belakang teman-teman. Kalaupun ada orang-orang yang mencoba untuk apa ya, menghancurkan, mengusik kehidupan kamu, udah abaikan aja deh teman-teman ya. Yakin bahwasanya semua pasti akan ada balasannya. Kamu berbuat baik ya, mencapai tujuan ya, kerja keras, maka ini yang akan kamu capai balasannya. Dan orang yang mungkin mengusik, mengganggu kehidupan kamu, tentu balasan mereka juga akan buruk nantinya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ataupun keuangan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Aku punya fake out sobat siap. Nah, hadirnya kartu pertama ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang sebuah tantangan kehidupan baru. Ya, tantangan kehidupan baru ini berarti hal-hal baru nih, bisa jadi pekerjaan baru, usaha baru, bisnis kamu yang kamu baru buka, baru kamu rintis di bulan Mei tahun 2025 ini teman-teman. Nah, bagaimana dengan rezekinya ya teman-teman? Apakah berjalan dengan lancar? Lancar. Ya, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kenapa? Aku punya kesatria cangkir soalnya. Knight of Cups ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu akan berjalan dengan lancar, bakal ada sebuah kemajuan, peningkatan, teman-teman. Ya, di sini terlihat kok sebuah pencapaian itu. Artinya semua hal yang kamu lakukan itu nggak bakal sia-sia meskipun itu adalah hal-hal yang baru. Tetapi penting untuk kamu tetap menjaga yang namanya apa? Sebuah konsisten, teman-teman. Ya, dan kemudian aku punya Four of Swords ya. Lagi dan lagi sih orang-orang yang tidak suka terhadap segala pencapaian kamu. Ya, gimana ya teman-teman, mau dimanapun deh ya, jangankan ketika kehidupan kamu apa namanya susah gitu loh ya, menderita teman-teman ya, senang ya, semuanya pokoknya mereka nggak peduli mau susah senang. Kalau memang orang yang tidak suka ya pasti tidak suka gitu loh. Apalagi ketika kehidupan kamu meningkat lah paling tidak, ya pasti mereka akan terus apa, semakin menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya ya, mereka akan terus menunjukkan sebuah rasa kebenciannya terhadap kehidupan kamu. Dan nggak menutup sebuah kemungkinan ya, pasti mereka akan berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu deh teman-teman. Tapi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Yang penting bagaimana caranya kamu untuk tetap yakin terhadap Tuhan masing-masing, lebih mendekatkan diri ya teman-teman. Karena ibaratkan ini kan sudah ikhtiar kamu ya. Kemudian doa-doa kamu juga harus kamu lebih perbanyak lagi, insya Allah untuk masalah rezeki dalam pekan ini bakal ada perubahan besar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu ya. Aku punya Queen of Cups, ada The Hanged Man, dan aku punya The Hierophant teman-teman. Mengenai tentang hubungan rumah tangga, ya sejauh ini energinya cukup positif sebenarnya. Ya, ada sebuah pencerahan baru, ada sebuah kondisi kehidupan sosial, keuangan pun cukup bagus, cukup lancar teman-teman. Ya, ada penaklukan di dalamnya. Kemudian kamu juga orang yang cukup sabar ya. Mungkin memang tidak dapat dipungkiri lah, namanya membina kehidupan rumah tangga, pasti yang namanya masalah itu akan tetap dan selalu ada ya teman-teman. Ketika kamu sabar untuk menghadapi segala sesuatunya, maka ya hal-hal baik pasti akan terjadi tentunya. Oke? Tapi sejauh ini cukup positif. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara ya teman-teman Cancer yang saat ini lagi berpacaran ya, sedang berpacaran. Oke. Aku punya strength Eight of Swords ya, 8 pedang, dan aku punya Six of Wands ya, 6 tongkat. Mengenai tentang hubungan berpacaran kamu teman-teman ya, ada penaklukan nih, ada sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan ya. Tantangan di dalam hal apa? Memang yang sering menjadi masalah terbesar di dalam hubungan kamu adalah terkait dengan keegoisan masing-masing yang memang sulit untuk terkontrol sebenarnya.
Ya, sama-sama saling mengedepankan yang namanya egois ya, kemudian keras kepala. Pokoknya ingin menang sendiri deh teman-teman. Jadi ini yang aku lihat memang di dalam hubungan asmara kamu. Ya maka kali ini harus lebih bijak dong. Ya, harus lebih bijak teman-teman. Ya, tergantung sih situasi dan kondisinya bagaimana, ya seperti apa. Ketika memang merasa salah ya udah deh gitu loh. Jangan terlalu menunjukkan banget egonya gitu ya teman-teman. Jadi harus dapat diminimalisin deh. Apalagi ketika punya impian untuk bersama selamanya mungkin seperti itu ya, seterusnya paling nggak bisa langgeng ya. Jadi penting untuk menjaga dan mengontrol emosionalnya masing-masing. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya Five of Cups, Six of Cups, ada Nine of Swords. Nah, bagi kamu, teman-teman yang mungkin selama ini selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan asmara, dan bagi kamu, teman-teman selama ini yang sulit banget mendapatkan jodoh dan pasangan, dapat aku akui ada energi negatif yang selalu membelenggu kamu nih, ya. Energi negatif yang membuat kamu tuh apa ya, teman-teman ya, sulit banget menemukan, ya, dan menjalin sebuah hubungan gitu. Nggak lama, kalaupun menjalin sebuah hubungan itu nggak lama-lama, ya, karena memang kalau aku katakan sih sebenarnya bukan karena energi negatif juga ya teman-teman. Ya, bisa jadi kan memang belum waktunya. Dan kamu dipertemukan dengan orang yang memang tidak tepat, belum tepat untuk kamu. Jadi mau bagaimana kamu bisa bahagia? Nah itu aja, itu sih sebenarnya teman-teman. Ya harus positive thinking. Kenapa? Karena dari kedua kartu ini aku melihat ada sebuah indikasi potensi. Kamu akan segera bertemu dengan sosok orang yang akan membuat kamu tuh merasa nyaman. Dia orang yang sangat dewasa. Ya dan bahkan orang yang bakal langsung berkomitmen, teman-teman. Ya, dia berani, dia siap untuk apa ya? Mungkin ya menerima deh, saling menerima kekurangan kelebihan masing-masing. Dan kalau aku lihat sih sebenarnya yang energinya ini sudah cukup dekat teman-teman dan bahkan sangat dekat ya, dan bisa jadi seseorang ini sudah mulai mendekati kamu, sudah ada proses pendekatan, tetapi mungkin dari kamunya karena apa ya, selalu gagal jadi kesannya itu masih agak-agak takut mungkin seperti itu ya teman-teman. Tetapi kalau aku lihat energi yang bakal datang nantinya itu cukup positif. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Four of Pentacles, ada Two of Wands, dan ada Two of Swords ya. Nah, aku punya 3 kartu ya teman-teman. Sebenarnya masih ragu ya, ragu bimbang. Tetapi ragu dan bimbang ini karena adanya beberapa pilihan yang datang hadir di dalam kehidupan kamu. Memang sih ketika ada beberapa pilihan yang datang itu cukup membuat kamu ngerasa apa ya teman-teman, dilema banget gitu ya. Sangat-sangat dilema banget. Ya mungkin namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Sebenarnya hal yang harus kamu lakukan di sini adalah tetap untuk waspada dan berhati-hati ya teman-teman. Ya, bukan berarti sih semua toksik, bukan berarti sih semua nggak bagus, tidak ya. Tetapi penting untuk bagaimana caranya lebih apa ya, melakukan sebuah proses kedekatan lebih jauh lagi gitu loh teman-teman. Artinya lebih kenal lagi, jangan terlalu terburu-buru banget. Yang ditakutkan ketika terburu-buru ternyata nyatanya faktanya sama dengan yang lain, selalu manfaatin ya, kemudian membuat kecewa. Tentu itu sesuatu hal yang nggak ingin kamu rasakan nanti ya teman-teman ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk kamu lebih mengikuti intuisi, feeling firasat kamu teman-teman ya, agar kamu memperoleh sebuah jawaban yang terbaik tentunya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Cancer. Aku punya tanggal 6, 18, 23, tanggal 1, tanggal 7, 29, 14, 20, 11, 9, dan 30. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.